Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2020. Saya di sini akan menceritakan kisah Nabi Yunus alaihi salam yang dilempar di laut dan dimakan ikan hut. Adapun referensi buku yang saya baca yaitu dari buku Kisah 25 Nabi dan Rasul. Baiklah, langsung saja kita dengar ceritanya. Kisah Nabi Yunus alaihi salam dilempar ke laut dan dimakan ikan paus. Nabi Yunus adalah anak dari Mata bin Abu Mata bin Bunyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebelum diangkat menjadi rasul, ia adalah seorang pemuda yang soleh, dan ia diutus oleh Allah ke negeri Niwawa yang penduduknya menyembah berhala dan tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Yunus mengajak mereka supaya beriman kepada Allah dan bertaubat dari dosa-dosanya. Namun, mereka tetap menyembah berhala dan menolak ajaran yang diajarkan oleh Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan memohon supaya kaumnya menerima ajarannya. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Yunus yang menyatakan agar Nabi Yunus tetap mengajak kaumnya dalam masa 40 hari. Bila selama itu tidak juga mau beriman, maka Allah akan menurunkan siksa kepada kaumnya. Dan sampai pada malam yang ke-40, Nabi Yunus berdakwah tetapi kaumnya tetap menolak. Lalu Nabi Yunus melihat tanda-tanda akan datang siksa. Lalu Nabi Yunus keluar meninggalkan kampung kaumnya. Kemudian, setelah kaum Nabi Yunus melihat keadaan yang sangat gelap, lalu kaum Nabi Yunus itu keluar rumahnya untuk menyatakan taubat kepada Allah dan mencari Yunus. Lalu Allah menerima taubatnya, kemudian hilanglah kegelapan itu, sehingga keadaan cuaca kembali seperti semula. Dan Nabi Yunus menyangka bahwa kaumnya telah disiksa oleh Allah, namun prasangka Nabi Yunus itu tidak tepat. Bahkan sebaliknya, kaumnya sudah aman, tentram. Akan tetapi Nabi Yunus tetap berjalan hingga tiba di pinggir laut dan bertemu dengan sebuah kapal yang akan berlayar, lalu Nabi Yunus ikut berlayar. Dalam pelayaran itu, nampaknya kapal itu tidak seimbang karena terlalu banyak muatan, lalu nahkoda itu berkata, "Kapal ini terlalu banyak muatannya. Kalau tidak dikurangi muatannya, maka kapal ini akan tenggelam. Oleh sebab itu akan diadakan undian. Barang siapa yang kalah dalam undian, maka ia akan dilemparkan ke dalam laut." Dan setelah diadakan undian, ternyata jatuh kepada Nabi Yunus. Hal tersebut berulang sampai 3 kali. Kemudian Nabi Yunus menjatuhkan dirinya ke dalam lautan. Lalu Allah mengutus ikan besar hut yang untuk menelannya. Dengan pertolongan Allah, Nabi Yunus tetap hidup dalam perut ikan hut itu. Lalu Nabi Yunus bertaubat menyesali perbuatannya. Kemudian Allah menerima taubatnya sebagaimana firman dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87-88. Setelah Allah menerima taubat Nabi Yunus, lalu Allah mengilhamkan kepada ikan hut supaya memuntahkan Nabi Yunus dari perutnya ke negeri orang-orang miskin. Dan Nabi Yunus dalam keadaan sakit ketika baru keluar dari perut ikan hut. Lalu Allah menumbuhkan pohon yang rindang di atas Nabi Yunus yang menaunginya dari terik panas matahari. Beberapa saat kemudian Nabi Yunus sehat kembali dan berjalan menuju kaum yang telah ditinggalkannya. Kemudian Nabi Yunus mendapati kaumnya dalam keadaan baik, hidup aman dan sentosa, dan beriman kepada Allah. Lalu mereka menyambut Nabi Yunus dengan gembira atas kedatangannya.
Sejak itulah Nabi Yunus hidup bersama kaumnya dengan makmur, aman, sentosa, dan menjadi hamba Allah yang baik dan beriman. Bagaimana teman-teman ceritanya tadi? Sangat seru kan dan juga menarik? Baiklah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.